Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah metode penelitian manajemen dan bisnis pada program studi manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini kita sampai pada materi pertemuan ke-7 yang membahas tentang pengukuran variabel mana menggunakan instrumen penelitian. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian, dan pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang ukuran dan pengukuran. Topik bahasannya mencakup pengukuran variabel, definisi konseptual, definisi operasional, tipe skala. Sedangkan karakteristik skala dan instrumen penelitian akan kita bahas pada bagian yang kedua. Pengukuran variabel. Pengukuran variabel dalam kerangka teoretik merupakan bagian integral dari riset dan salah satu aspek penting dalam rancangan riset. Pengujian hipotesis hanya dapat dilakukan jika variabel dapat diukur. Variabel-variabel yang menyangkut perasaan, sikap, dan persepsi tidak semudah pengukuran sifat-sifat fisik. Variabel-variabel tersebut diuraikan menjadi dimensi-dimensi yang dapat diukur atau dioperasionalisasikan, kemudian menggunakan indikator-indikator tertentu, dia akan bisa dilakukan pengukuran. Definisi konseptual. Pada dasarnya definisi konseptual itu sama dengan sintesis pada bab 2, di mana ada definisi, ada dimensi, dan ada indikatornya. Definisi konseptual satu variabel diambil sama persis dengan sintesis variabel tersebut yang dirumuskan dalam bab 2. Makanya sintesis itu jadi penting sekali. Sering terjadi sintesis malah diambil dari definisi konseptual. Salah, itu terbalik. Definisi operasional. Mengoperasionalkan atau mendefinisikan suatu konsep menjadi operasional adalah membuatnya menjadi terukur, yang dilakukan dengan cara menelaahnya pada dimensi tingkah laku atau properti yang dimiliki oleh konsep tersebut. Konsep tersebut diterima ke dalam elemen-elemen yang dapat diukur sehingga dapat dikembangkan suatu indeks pengukuran dari konsep tersebut. Hierarki bisa diturunkan dari variabel, variabel diuraikan menjadi dimensi, dimensi menjadi elemen yang dapat diukur. Kemudian ukuran-ukurannya itu atau indikator-indikatornya itu cukup jelas sehingga itu bisa diukur. Contoh ini ya, achievement motivation. Ini terdiri dari dimensi driven by work yang dirinci menjadi constantly working, terus kerja, dan very reluctant to take time off for anything. Jadi nggak mau berhenti kerja dia, kalau driven by work. Kemudian unable to relax, dia kagak mau santai-santai, dia bisa aja ukurannya itu. Indikatornya adalah things of works at home, di rumah aja masih mikirin kerjaan. Lalu doesn't have any hobbies, dia nggak punya hobi selain kerja. Kemudian dimensi yang lain, impatient with ineffectiveness, kagak sabar dia ngelihat ketidakefektifan. Itu swears under one's breath when small mistake occur. Dia bersumpah dalam ketika ada kesalahan kecil aja jadi dia akan ingin memperbaiki. Doesn't like to work with slow or inefficient people. Malas dia kerja sama-sama orang yang lambat dan tidak efisien. Kemudian seek moderate challenge, mencari tantangan. Selalu menjadi tantangan. Optimizing to challenge rather than a routine job.
mengoptimalkan hal ini. Satu tantangan pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan rutin. Take moderate rather than overwhelming. Jadi dia cenderung untuk mengambil yang tengah-tengah lah. Lalu yang terakhir, seek feedback, mencari umpan balik. Dan ask for feedback on how the job has been done. Nanya bagaimana kerjaannya dilakukan. Dia nyari feedback, umpan balik. Atau is impatient for immediate feedback. Udah kagak sabar ya nungguin umpan balik. Yang kedua, misalnya learning, belajar ya. Itu kan ada dimensi understanding ya, ngerti. Kalau belajar kan ngerti. Bisa ukurannya dari answer question correctly, menjawab pertanyaan yang benar. Atau give appropriate example, bisa memberikan contoh yang pas. Kemudian dimensi yang kedua adalah retention, recall, ingat. Jadi tadi arti ingat, recall material after some lapse of time. Jadi ingat materi-materi setelah sejumlah waktu tertentu. Yang terakhir itu application, menerapkan. Solve problem, applying concept understood and recall. Jadi dia memecahkan masalah menggunakan konsep-konsep yang dipahami dan diingat tadi. Atau integrate with other relevant material, dia mengintegrasikan dengan materi-materi lain yang relevan. Jadi diuraikan itu dari variabel, dimensi, indikator. Ini kan indikatornya tadi. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, itu kan artinya dia ngerti. Kalau dia mengaplikasikan ilmu yang dipelajari ini, misalnya dia dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep yang dipahami dan diingat ya. Skala adalah perangkat atau mekanisme di mana suatu individu dibedakan dengan yang lain. Bisa sangat kasar atau sangat teliti. Ada 4 skala. Skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal itu rasio itu paling teliti. Jadi dari nominal ke rasio itu makin teliti. Nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi rasio yang paling teliti. Skala nominal memungkinkan peneliti menetapkan subjek ke dalam kategori tertentu yang mutually exclusive dan collectively exhaustive. Skala nominal selalu digunakan untuk memperoleh data personal seperti gender atau departemen di mana seorang bekerja. Itu nominal. Contohnya misalnya your gender, male or female. Jadi jelas bedanya laki-laki atau perempuan. Nggak ada itu laki-laki dan atau perempuan, dan ini jelas. Kemudian departemennya, bagian kerjanya mana? Produksi, sales, accounting, finance. Jadi pokoknya jelas kalau di nominal itu. Skala ordinal tidak hanya menetapkan kategori, tetapi juga memberi urutan menurut kriteria tertentu. Skala ordinal digunakan untuk memberi urutan preferensi atau kegunaan. Skala ordinal digunakan untuk mengurutkan individu, objek, kejadian, dan sebagainya. Contoh, urutkan 5 karakteristik dalam pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya bagi Anda. Diurutkan. Interaksi dengan orang lain, masih beda, menggunakan keterampilan yang berbeda, menyelesaikan pekerjaan awal sampai akhir, melayani orang lain, bekerja mandiri. Itu urutan mana yang paling penting berdasarkan karakteristik dari pekerjaan itu. Skala interval memungkinkan untuk melakukan operasi aritmetik terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Berbeda dengan skala nominal yang hanya memungkinkan kita membedakan secara kualitatif
dengan cara memberi kategori yang mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Skala interval memungkinkan kita mengukur jarak setiap dua titik pada skala. Skala interval digunakan ketika respon dari berbagai butir yang mengukur variabel dapat dibagi menjadi beberapa skala, misalnya 5 skala atau 7 skala. Contoh ya, ini ada pernyataan, kemudian ada skor dari setiap skala, misalnya 1 itu dari 0 sampai 0,2 misalnya, terus 2 itu dari 0,2 sampai 0,4, 3 itu 0,4 lebih besar dari 0,4, misalnya lebih kecil dari 0,6, 4 itu lebih besar dari 0,6 tapi masih lebih kecil dari 0,8, 5 itu lebih besar dari 0,8 misalnya. Itu kan skor dari intervalnya. Ini pernyataan, kemudian skornya interval berapa dia masuk ke mana dia. Skala rasio. Skala rasio mengatasi kekurangan dari titik origin suatu skala interval. Artinya skala interval mempunyai titik awal 0, sehingga sesuatu ukuran titik yang sangat berarti. Skala rasio biasanya digunakan di penelitian organisasi ketika jumlah pasti suatu faktor objektif ditentukan. Kira demikian untuk bagian yang pertama, kita akan langsung saja meluncur ke bagian yang kedua.